Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Berjumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Dan semoga saja kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki dan juga limpahan kesehatan. Amin. Episode kali ini adalah lanjutan dari eksistensi kota-kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyimak kisah sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Tapi seperti biasa, ada baiknya sebelum kita mulai kisah ini, kita berdoa agar apa yang terjadi pada kisah ini tidak menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap, terapi merinding dimulai. Oke teman-teman, cerita kita masih berlanjut. Kini kisah kita beralih dari kota gaib Serajana yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kini kita akan pergi beralih ke kota gaib Pohon Pulantan yang ada di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Tanjung Tabalong adalah salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan terpesat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Selain memiliki pertambangan minyak yang sangatlah besar, Kota Tanjung juga dikenal memiliki tambang batubara terbesar nomor 2 di Indonesia dan merupakan tambang batubara tersibuk di dunia. Karena aktivitas tambang batubara di Kota Tanjung ini selalu aktif selama 24 jam non-stop. Tak heran kalau perkembangan kotanya pun bisa dibilang sangatlah pesat dibandingkan kota lain yang ada di Kalimantan Selatan. Namun, di balik pesatnya pembangunan yang ada di Kota Tanjung tersebut, masih banyak kisah-kisah misteri yang tersimpan di sana. Baik yang berada di kilang minyak yang sudah ada sejak zaman Belanda, maupun misteri di balik kota gaib yang berada di tengah Kota Tanjung ini. Kota gaib itu sering diberi nama Kota Pulantan. Kenapa dinamakan demikian? Karena kota gaib tersebut ditandai oleh sebuah pohon pulantan yang begitu besar dan berdiri kokoh hingga saat ini di tengah Kota Tanjung ini. Entah mengapa, kota yang memiliki perkembangan begitu pesatnya masih saja bisa meninggalkan pohon yang begitu besar di tengah-tengah kota itu. Dan sebagian besar warga Kota Tanjung percaya kalau pohon pulantan yang besar itu adalah pintu masuk ke dalam kota gaib yang ada di sana. Namun, dari sekian banyak kisah misteri dari kota gaib Pohon Pulantan ini, ada 2 kisah yang ingin aku bawakan pada cerita kali ini. Kisah yang pertama adalah kisah supir taksi yang mengantarkan penumpang ke kota gaib Pohon Pulantan. Utuh adalah seorang kernet taksi jurusan Banjarmasin Tanjung. Hampir 3 tahun lamanya ia menjadi seorang kernet taksi jurusan tersebut. Dan setelah sekian lama menjadi kernet, pada akhirnya Utuh bisa juga naik jabatan. Ia dipercaya oleh bosnya untuk membawakan mobil taksi baru yang ada di sana. Dengan begitu semangat, Utuh langsung saja menyanggupinya. Apalagi traiknya sama saja, yaitu Banjarmasin Tanjung. Jadi, Utuh merasa tidak banyak perbedaan pada saat itu. Di hari pertama Utuh bekerja, kebetulan saat itu sudah memasuki sore hari. Utuh yang sedang antri menunggu para penumpang di terminal, tiba-tiba saja ditelepon oleh bosnya. Dan bosnya memberitahu kalau taksi Utuh telah di-booking oleh para penumpang yang ingin dijemput dari Bandara Samsudin Nur menuju ke arah Tanjung. Dengan penuh semangat, Utuh langsung saja berangkat menuju ke bandara pada sore itu.
Setibanya di bandara, Utuh langsung saja mencari pelanggan yang telah membooking mobilnya. Dan tak lama berselang, Utuh dikagetkan oleh kehadiran seorang wanita cantik. Wanita itu pun langsung saja berkata kalau ia dan juga keluarganya yang telah membooking mobil Utuh. Dan keluarganya pun telah menunggu Utuh di pintu keluar bandara. Mendapat hal tersebut, Utuh langsung saja berangkat menuju ke arah pintu luar bandara untuk menjemput keluarga si wanita cantik. Di dalam perjalanan, tidak ada hal yang aneh dari para penumpang Utuh kali ini. Namun, mereka semua selalu saja berbicara dengan bahasa yang tidak sama sekali Utuh pahami. Padahal, Utuh adalah orang asli suku Banjar. Namun, ia tidak sedikit pun mengerti dengan bahasa yang digunakan oleh para penumpangnya yang ada pada saat itu. Sekitar jam 2 malam, pada akhirnya Utuh sampai di kota Tanjung. Lantas, ia langsung bertanya kemanakah alamat para penumpangnya ini mau diantarkan. Dan segeralah wanita cantik yang duduk di bangku depan mengarahkan Utuh pada malam itu. Masih jelas diingatan Utuh kalau pada saat itu ia menuju ke arah Tanjung Selatan. Dan saat memasuki area Tanjung Selatan, Utuh tiba-tiba saja dikagetkan dengan sebuah pemandangan jalan yang begitu besar dan juga megah. Utuh nampaknya begitu keheranan pada saat itu. Kota Tanjung yang ia kenal nampak jauh berbeda dan sangatlah megah. Kota itu nampak sangatlah begitu maju. Bahkan banyak hal-hal baru yang Utuh lihat di sana yang belum pernah ia temukan di kota itu pada sebelumnya. Tak lama berselang, tibalah Utuh dan juga keluarga tersebut di alamat tujuan. Segeralah para penumpang tersebut keluar dari mobil taksi Utuh. Sembari menunggu si wanita cantik memberikan upah, Utuh juga membantu untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di bagasi. Sambil menurunkan barang, Utuh sesekali memandang bangunan-bangunan megah yang ada di kota itu. Megah sekali kota ini. Kenapa selama ini aku baru lihat ya? Perasaan dulu gak ada kota di sini, kata batin Utuh pada saat itu. Tak lama berselang, si wanita itu pun menghampiri Utuh dan segera ia memberikan upah dari sewa taksi Utuh tadi. Upah yang diberikan pun lumayan banyak. Bisa dibilang upah yang diterima oleh Utuh di luar ekspektasinya pada saat itu. Di sini, mumpung Utuh masih bertemu dengan si wanita cantik tersebut, Utuh pun sekali lagi memandang wajah si wanita cantik itu. Namun, ada yang berbeda dari bentuk wajah si wanita. Bibirnya nampak rata tanpa ada lekukan di bawah hidungnya. Dan setelah wanita itu memberikan uang pada si Utuh, ia pun berpesan, "Mas, kalau nanti pulang, jangan pernah lihat ke belakang ya, baik secara langsung ataupun melalui kaca spion." Utuh yang mendengar hal itu pun sempat merasa aneh, tapi ia tidak mau ambil pusing dan segeralah ia pamit. Di perjalanan pulang ini, Utuh yang masih saja terkagum-kagum dengan kemajuan dan juga keindahan kota itu pun masih saja merasa penasaran. Apalagi gemerlap lampu kota di sana sungguh mempesona mata Utuh pada malam itu. Mumpung masih di area kota itu, Utuh memutuskan untuk memoto dengan menggunakan handphonenya. Setelah puas mengabadikan beberapa momen yang ada di kota itu, Utuh pun langsung saja menancap gas mobilnya mengarah keluar dari kota tersebut. Namun, keindahan dan juga kemegahan kota itu masih saja terngiang-ngiang dalam benak Utuh. Dan tanpa sengaja, Utuh melihat ke arah kaca spion. Dan ternyata kini Utuh telah melanggar apa yang dipesankan oleh si wanita tadi. Saat Utuh melihat ke arah belakang melalui kaca spionnya, Utuh langsung saja kaget.
Cahaya gemerlap yang begitu banyak dari kota tadi tiba-tiba menghilang. Hanya kegelapan malam yang tersisa di sana. Dan entah kemana perginya kota yang begitu megah tadi. Dalam kebingungannya, Utuh kini tiba di jalan besar. Nampak di sana masih ada angkringan yang masih buka. Segeralah Utuh singgah di sana untuk memesan secangkir kopi pada malam itu. Sambil menunggu kopinya datang, Utuh masih saja memikirkan kejadian aneh yang barusan ia alami. Dan saking bingungnya, tak terasa ia pun kini melamun. Lamunan Utuh tiba-tiba saja terhenti saat kopinya telah diantar si penjaga angkringan itu. Lalu Utuh pun berinisiatif untuk bertanya kepada penjaga angkringan tersebut. "Mas, kota yang megah di sana itu kota apa ya namanya ya?" Si penjual angkringan pun heran dengan pertanyaan si Utuh. "Kota yang mana ya mas?" tanya si penjual angkringan tersebut. "Itu loh mas, yang megah dan maju banget. Yang lampunya itu, udah kayak di luar negeri," jelas Utuh kepada si penjual angkringan. Kembali, si penjual angkringan itu nampak heran dan juga bingung. Utuh lantas saja langsung membukakan HP-nya dan bermaksud untuk menunjukkan foto yang ia ambil tadi. Dan saat Utuh melihat hasil fotonya tadi, nampak hanya ada kegelapan yang tertangkap oleh kamera HP-nya. Langsung Utuh merasakan merinding dan juga ketakutan. Si penjual angkringan tersebut pun lantas menjelaskan sesuatu kepada Utuh. "Mas, sampean ini bukan orang pertama loh yang bilang kayak gitu malam ini. Sudah ada 3 supir travel nih, sama nanya hal yang seperti itu tentang kota yang mereka lihat yang kayak sampean bilang. Tempat yang mas tunjukkan itu cuma pohon besar mas, pohon Pulantan namanya. Memang mas, ada mitos sih di Tanjung ini yang bilang kalau pohon Pulantan itu pintu gerbang dari kota gaib yang ada di sana. Tapi entahlah mas, saya nggak mau ambil pusing," jawab si tukang angkringan. Utuh yang menyadari kalau ia baru saja masuk ke alam gaib pun langsung saja takut dan memutuskan pulang pada malam itu juga. Kisah selanjutnya adalah kisah dari seorang gadis yang bernama Nisa. Mungkin kisah ini adalah sebuah kisah lama dan banyak orang Tanjung yang tidak tahu akan kisah ini. Namun, tidak bagi orang yang telah sepuh. Kisah ini selalu menjadi fenomena yang begitu terngiang dari ingatan mereka semua. Nisa adalah seorang gadis muda dari desa yang mencoba peruntungannya di kota Tanjung ini. Ia mencoba mengadu nasib setelah lulus sekolah SMA dan bekerja di sebuah rumah makan yang ada di Tanjung. Tiap sore hingga malam hari selalu saja ia habiskan untuk berada di tempat kerjanya. Disitulah Nisa mengalami suatu kejadian aneh pada suatu malam. Di mana di suatu malam Nisa yang saat itu sedang bekerja melihat ada seorang tamu yang duduk menyendiri. Awalnya ia biasa saja melihat tamu tersebut. Namun tiba-tiba saja ia merasakan aneh karena tamu itu selalu saja memandanginya sejak ia ada di tempat makan tersebut. Hal itu sontak saja membuat Nisa risih. Namun Nisa tidak berani menegur lelaki tersebut karena lelaki tersebut adalah pengunjung di tempat ia bekerja. Dan tepat jam 11 malam, Nisa saat itu sedang bersiap-siap untuk pulang kembali ke kos-kosannya. Dan kebetulan sekali, kos-kosan Nisa berada di Tanjung Selatan, di mana daerah tersebut sangatlah berdekatan dengan kota gaib Pohon Pulantan. Setibanya di kos-kosan, Nisa pun langsung saja menceritakan kepada teman sekamarnya perihal kejadian yang ia alami di tempat kerja. Pada awalnya, mereka berdua hanya tertawa
dan menjadikan itu sebagai leluconan. Namun, leluconan tersebut terkesan menghina kepada lelaki yang ada di sana. Setelah puas dengan candaan yang mungkin bisa dikatakan tidak pantas, mereka pun memutuskan untuk beristirahat pada malam itu. Dan di dalam tidurnya, Nisa merasakan kalau ia kembali bertemu dengan pria yang ia jumpai tadi di tempat ia bekerja. Namun, Nisa sangatlah asing dengan tempat ia berada pada saat itu. Pria itu pun tersenyum dan segera mendekati Nisa. Nisa yang ketakutan sontak saja mencoba lari pada saat itu. Namun, kini Nisa malah bingung karena kini ia merasakan berada di sebuah kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nisa pun berlari tanpa tentu arah pada saat itu. Namun, lelaki tersebut selalu ada di setiap sudut kota yang ada di sana. Nisa yang sudah tidak bisa kemana-mana lagi hanya mencoba pasrah pada saat itu. Dan pria misterius tersebut langsung saja menangkap Nisa. Lalu ia membawa Nisa ke sebuah bangunan megah yang ada di kota tersebut. Di bangunan itu Nisa disekap dan ia merasakan kalau kini ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lelaki itu pun terus-terusan memandangi Nisa di sebuah ruangan yang begitu besar pada saat itu. Dalam keputusasaannya, Nisa pun langsung bertanya, kenapa ia ada di sana dan kenapa juga si lelaki tersebut menyekap dirinya. Lelaki itu pun langsung tersenyum dan berkata, "Aku suka kepadamu. Sudah lama aku memperhatikan dirimu. Tapi aku tahu kamu tidak akan mau denganku. Namun, aku kecewa denganmu. Hatimu tidak secantik dengan wajahmu. Kamu dan juga temanmu sudah menghina aku, hingga hinaan tersebut terdengar ke alamku." Mendengar hal tersebut, Nisa pun langsung teringat oleh candaannya bersama temannya tadi sebelum ia tertidur. Nisa pun langsung berteriak, "Aku di mana? Tolong lepaskan aku." Hahaha, kamu ada di tempatku dan kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini, jawab si lelaki. Nisa pun yang tak berdaya hanya bisa menangis sebisanya saat itu. Tangisan kencang Nisa pun pada akhirnya membuat gaduh seisi ruangan tersebut. Dan tak lama berselang, masuklah dua orang lelaki tua ke tempat Nisa disekap. Lelaki itu pun lantas bertanya kepada pria misterius yang menculik Nisa, "Kenapa kamu bawa anak manusia ini ke sini?" "Aku murka kepadanya. Aku mau ia menyesal dan tak bisa lagi kembali ke alamnya." Tidak bisa. Kamu harus kembalikan ia, tegas lelaki tua tersebut. Seketika saja, perdebatan pun terjadi antara pria yang menculik Nisa dengan kedua orang lelaki tua tersebut. Perdebatan panjang pun terjadi antara mereka pada saat itu. Hingga pada akhirnya, salah seorang lelaki tua itu marah dan membuat si pria penculik Nisa pun menjadi ketakutan hebat. Setelah itu, tiba-tiba saja pandangan Nisa pun menghitam dan ia seakan-akan kini tidak sadarkan diri. Pagi pun tiba. Kos tempat tinggal Nisa sontak saja heboh karena Nisa sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya di sana. Pada awalnya, ibu kos Nisa ingin melapor ke polisi atas menghilangnya Nisa. Namun, setelah bermusyawarah dengan para warga sekitar, pada akhirnya
mereka memutuskan untuk menunggu dulu. Siapa tahu nanti Nisa kembali. Dan sambil menunggu, beberapa orang pun memutuskan untuk mencari Nisa di sekitar tempat ia tinggal. Dan entah mengapa, salah seorang dari para warga yang mencari Nisa pun berkata kalau semalam ia melihat Nisa berjalan sendiri ke arah pohon pulantan yang tak jauh dari kos-kosan Nisa. Segeralah mereka langsung menuju ke arah pohon besar tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan Nisa sudah terbaring di bawah pohon pulantan tersebut. Segeralah mereka semua mengamankan Nisa dan membawanya kembali ke kos-kosannya. Nampak Nisa sangatlah berantakan di pagi itu. Tubuhnya terlihat dilumuri oleh cairan yang begitu pekat dan juga menjijikan. Setelah ia berada di kos-kosannya, segeralah Nisa tersadar dari tidurnya. Sontak saja Nisa langsung berteriak ketakutan, dan ia pun menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Mengetahui hal tersebut, ibu kos Nisa pun takut kalau nantinya bakal terjadi apa-apa dengan Nisa. Segeralah ia mengantarkan Nisa pulang ke kampungnya di hari itu juga. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian tersebut. Kini Nisa telah aman bersama orang tuanya di kampung. Namun Nisa kini terlihat aneh. Ia nampak seperti orang linglung dan juga lupa ingatan. Oke teman-teman, itulah beberapa kisah mengerikan yang pernah terjadi dan dialami oleh beberapa orang yang pernah bersinggungan langsung dengan kota gaib pohon pulantan yang ada di Tanjung Tabalong. Semoga kisah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa mengirim via email yang ada di deskripsi ya. Saya Dika selalu menanti kisah dari teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, dukungan dari kalianlah yang membuat channel ini akan terus berkembang ke depannya. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Saya Dika pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.